Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang validitas dan reliabilitas. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Oke, validitas dan reliabilitas. Istilah validitas atau validity dipakai berkaitan dengan hasil pengukuran atau pengamatan. Sementara istilah reliabilitas atau reliability dipakai berkaitan dengan alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran atau alat ukur atau instrumen pengumpulan data. Jadi validitas itu pada hasil pengukurannya, sementara reliabilitas itu pada alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran. Kemudian istilah validitas atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Dari sudut instrumen, pengukuran adalah kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dan benar. Valid. Nah, validitas berarti juga bahwa instrumen penelitian merupakan bukti kemampuannya dalam mengungkapkan sesuatu atau yang diukur atau diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan. Nah, validitas itu terbagi menjadi beberapa, ya, yaitu validitas eksternal dan juga validitas internal. Validitas eksternal terjadi jika sumber datanya salah, dan validitas internal terjadi jika instrumennya salah atau nilainya salah. Kalau instrumennya salah, itu berarti masuk pada validitas teori, yaitu validitas konstruksi dan validitas isi. Kalau validitas internal terjadi karena nilainya salah, berarti itu adalah validitas empiris, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu validitas konkuren dan juga validitas prediksi. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu tentang validitas konstruksi atau kerangka, di mana variabel data dan instrumen harus sesuai. Jadi, variabel atau data dan instrumen itu harus sesuai, ya. Apa yang data yang mau kita ukur dengan instrumennya atau alat untuk mengukur data itu harus sesuai. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk mengukur kemampuan berbicara pada publik menggunakan instrumen tes tulis daripada tes berpidato. Nah, ini berarti tidak sesuai, ya. Terjadi validitas konstruksi. Karena apa? Karena kita ingin mengukur kemampuan public speaking, tapi kita menggunakan instrumennya tes tulis. Nah, kurang tepat. Harusnya adalah tes lisan, atau di sini adalah tes berpidato, ya. Contoh yang lain, untuk mengukur pandangan ulama tentang hukum Islam menggunakan wawancara. Oke, ini sudah tepat, ya. Jadi kita ingin menanyakan pendapat seseorang, kita pakai instrumennya adalah wawancara. Sudah sesuai, tidak terjadi validitas konstruksi. Berikutnya, validitas isi, yaitu cakupan atau isi dalam instrumen harus sesuai mencakup seluruh variabel. Contohnya, di mana kita melakukan tes grammar atau tes struktur bahasa, tes tata bahasa, maka harus mencakup seluruh tenses dalam bahasa Inggris, tidak hanya present tense saja. Nah, ini terjadi validitas isi, karena tidak sesuai. Kita mau tes grammar, tapi yang diteskan isinya tes itu hanya tes present tense. Tidak sesuai, ya. Contoh yang lain, mengukur pandangan ulama tentang hukum nikah siri, maka cakupan instrumen berisi hukum pernikahan dalam hukum Islam. Oke. Ini baru sesuai, ya. Kita ingin mengukur pandangan ulama tentang hukum pernikahan dan isinya pun juga harus sama tentang hukum pernikahannya. Jangan kita menanyakan hukum pernikahan tapi isinya adalah hukum perceraian, itu tidak sesuai, ya. Kemudian validitas prediktif, di mana hasil penilaian instrumen saat ini mampu memprediksi penilaian di masa mendatang atau waktu yang berbeda. Nah, validitas prediktif ini membandingkan nilai tes dengan jenis pengukuran lain sebagai bukti. Contohnya, tes masuk perguruan tinggi dengan tes tulis dan wawancara. Tujuannya apa? Untuk kita memprediksi IPK atau kelulusan mahasiswa di masa mendatang. Nah, di sini untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, apakah bisa lulus tepat waktu, apakah dia bisa menyelesaikan kuliahnya, kita menggunakan apa? Tes tulis dan wawancara.
Nah, jika tes tulis wawancaranya itu bagus, maka kemungkinan di masa mendatang dia juga bisa lulus tepat waktu dan bisa kuliah dengan baik. Seperti itu. Kemudian validitas konkuren atau menurut kriteria, di mana hasil penilaian instrumen harus sesuai dibandingkan dengan jenis instrumen lain di waktu yang sama atau hampir sama. Contohnya, nilai tes TOEFL prediction sama atau hampir sama dengan skor TOEFL ITP di waktu yang sama atau hampir sama. Ya, sebelum kita mengikuti tes TOEFL yang real ya, yang nyata yaitu tes TOEFL ITP, kita bandingkan ya dengan tes TOEFL prediksi. Nah, itu kita bisa melihat ya, di mana hasil penilaian instrumen itu harus sesuai dibandingkan dengan jenis instrumen lain di waktu yang sama atau hampir sama. Contoh yang lain misalkan tes review sebelum UTS. Nah, jadi kita bisa melihat ya, bagaimana hasilnya tes review dan tes UTS ya, waktunya hampir sama ya. Sebelum UTS, tes review dulu. Nah, kita bisa melihat validitas konkurennya, ketepatan skornya. Kemudian berikutnya tentang reliabilitas atau ketepatan, ya, atau konsistensi atau keajekan. Jadi reliabilitas adalah ketepatan data dalam menggambarkan variabel yang digambarkannya. Nah, reliabilitas disebut juga dengan reliable atau accurate ya, atau akurat, di mana mendekati nilai asli atau sebenarnya. Nah, akurat itu sebenarnya tidak sama dengan konsisten, tapi konsisten ini adalah indikator dari reliabilitas. Jadi, reliable itu sama dengan tetap ya, tetap, akurat, konsisten. Data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi cenderung menghasilkan data yang konsisten tentang suatu variabel atau unsur-unsurnya jika diulangi pada waktu yang berbeda pada kelompok sampel yang sama. Nah, rumus dari reliabilitas adalah X sama dengan T ditambah E, di mana X adalah skor, kemudian T adalah skor sebenarnya, dan E adalah error. Artinya, reliabilitas yang tinggi jika errornya rendah, di mana nilai X mendekati nilai T ya, mendekati nilai skor sebenarnya. Rendahnya reliabilitas berarti skor jauh dari skor sebenarnya. Bisa karena terlalu tinggi atau overestimate, atau terlalu rendah underestimate. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas yaitu intervensi dalam memperoleh data atau campur tangan dalam memperoleh data. Contohnya adanya kecurangan, mencontek, kemudian keadaan fisik, misalkan sedang sakit ya, kemudian keadaan psikologis, sedang sedih, senang, semangat ya. Kalau sedih nilainya jadi dia bagus, kalau senang berarti bisa dia sedang ya senang ya, berarti beda ya semangatnya gitu. Kemudian karena waktu ya, kemudian karena kepribadian, kemudian karena lingkungannya, kemudian karena faktor penilainya ya, kemudian bisa juga karena instrumennya. Yang berikutnya, selain intervensi dalam memperoleh data, juga bisa karena penampilan yang dibuat-buat atau berlebihan sehingga tidak alami ya, tidak menunjukkan apa adanya. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi tersebut ya, permasalahan tersebut ya, yaitu misalkan jika itu berkaitan dengan kecurangan atau mencontek, berarti agar terjadi reliabilitas, maka supaya tidak ada kecurangan kita melakukan pengawasan ketat saat tes. Kemudian waktu pelaksanaan ya, waktu pelaksanaan penelitian dilakukan di pagi hari dalam kondisi segar ya, belum lapar. Kemudian bisa juga jika itu pengukuran kualitas karangan, bisa juga dilakukan dengan menyembunyikan nama subjek atau anonim, sehingga penilai tidak terintervensi dengan siapa yang dia dinilai ya. Mungkin karena kenal ya, sehingga nilainya bagus. Kalau nggak kenal nilainya tidak bagus, seperti itu ya. Berikutnya adalah cara untuk mendapatkan hasil yang akurat ya, yang ajak ya, yang reliable. Yang pertama adalah dengan mengulangi pengamatan recheck. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif ini disebut juga dengan triangulasi ya. Kemudian juga
menguji ulang atau retest. Ya. Misalkan tes yang sama, waktu yang berbeda. Tes berbeda dengan kesulitan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menunjuk lebih dari satu penguji. Jika itu berupa, misalkan kita melakukan tes ya, tes lisan ya, atau tes tulis ya, menilai karangan gitu ya. Kita menunjuk lebih dari satu penguji. Jadi ada pembandingnya. Nah ini bisa juga menggunakan intra-rater di mana satu penguji tapi menguji ulang. Atau bisa juga inter-rater di mana pengujinya berbeda, yaitu kita mengambil 3 penguji. Kemudian perbedaan validitas dan reliabilitas dari segi arti, cara mengecek, dan informasi nilai sebenarnya. Validitas itu dari segi artinya benar, ya, sementara reliabilitas artinya akurat. Kemudian dalam validitas cara mengeceknya yaitu dengan cara di cross check dengan pengukur yang berbeda. Sementara kalau di reliabilitas cara mengeceknya adalah dengan mengulangi pengukur yang sama. Nah, kemudian dari informasi nilai sebenarnya untuk validitas, kita bisa melihat dari instrumen dan nilainya. Sementara kalau reliabilitas untuk mengetahui informasi nilai sebenarnya yaitu dengan melalui proses dalam menilai atau mendapatkan nilai. Oke, jadi valid itu artinya benar. Kemudian di cross check dengan pengukur berbeda. Kemudian informasi nilai sebenarnya itu dari mana? Instrumen dan nilai itu sendiri. Sementara kalau reliabilitas itu artinya adalah akurat dan untuk mengeceknya dengan mengulangi pengukur yang sama. Kemudian untuk informasi nilai sebenarnya itu dari proses dalam menilai atau mendapatkan nilai, prosesnya itu bagaimana, sehingga apakah kalau misalkan penelitian kualitatif dengan memperpanjang masa observasi seperti itu ya. Kemudian waktunya quiz time ya, silakan dijawab pertanyaan ini di kolom komentar di video ini. Pertanyaannya adalah, pada sebuah penelitian tentang pernikahan pasangan di bawah umur, digunakan instrumen penelitian berupa wawancara. Dalam pertanyaannya ditanyakan tentang berbagai macam isu poligami. Menurut Anda, validkah instrumen ini? Beri alasan yang tepat. Ya, kenapa valid atau kenapa tidak valid? Berikan alasan yang tepat, singkat, jelas ya. Selanjutnya, untuk latihan soal, silahkan klik link di deskripsi box pada video ini untuk mengetahui seberapa paham atas materi tentang validitas dan reliabilitas, dan juga persiapan nanti untuk tes review dan tes selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.